Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dalam video pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penganggaran ya, tentang penganggaran. Dalam mata kuliah penganggaran ini, materi yang akan dibahas adalah anggaran penjualan ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran pendahulu sebelum kita menyusun anggaran-anggaran yang lain seperti anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini anggaran penjualan berfungsi sebagai anggaran master ya, berfungsi sebagai anggaran master. Jadi seperti itu. Itu ulasan mengenai anggaran penjualan. Nah, dalam anggaran penjualan ini tentunya kita harus pahami dulu anggaran penjualan itu seperti apa ya. Anggaran penjualan itu merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk ya, dari produk yang dijual perusahaan pada periode tertentu. Jadi anggaran penjualan di sini merupakan rencana ya. Anggaran penjualan adalah rencana yang sifatnya tertulis ya, yang dinyatakan dalam angka-angka atau kuantitatif dari produk yang dijual perusahaan pada periode tertentu. Nah, ilustrasi penyusunan anggaran penjualan ini informasi mengenai penjualan ya, penjualan kecap selama 5 tahun dari perusahaan kecap asli ya. Penjualan di sini tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 ya, ada 5 tahun. Nah, penjualan di triwulan pertama tahun 2008 itu sebanyak 28 unit, triwulan kedua 32 unit, triwulan pertama 28 unit, triwulan kedua 32 unit ya, triwulan ketiga 36 unit, triwulan keempat 34 unit. Total penjualan setahun tahun 2008 itu 130 unit. Tahun 2009 di triwulan 1 penjualan itu sebanyak 32 unit, triwulan kedua 35 unit, triwulan ketiga 38 unit, triwulan keempat 40 unit. Total penjualan 143 unit. Di tahun 2010 penjualan di triwulan 1 itu 36 unit, triwulan kedua 37 unit, triwulan ketiga 38 unit dan triwulan keempat 39 unit. Total penjualan di tahun 2010 150 unit. Begitu juga tahun 2011 ya, 40, 42, 43, 165 unit total penjualannya. Triwulan ke-12 44, 41, 44, 170. Total penjualannya 170. Nah, total penjualan selama 5 tahun itu sebanyak 760 unit. Dengan rincian di triwulan ke-1 selama 5 tahun total penjualannya 180 unit, triwulan kedua 185 unit, triwulan ketiga 195 unit ya. Triwulan keempat 200 unit. Jadi seperti itu rinciannya. Sehingga totalnya menjadi 760 unit. Nah, rata-rata penjualan di triwulan pertama ya, di triwulan ke-1 di sini itu 36 unit. Itu berasal dari 180 unit dibagi 5 tahun. Ya. Nah, sedangkan untuk persentase penjualan triwulan 1 ya, di triwulan 1 23,68 unit itu asalnya dari 180 dibagi dengan 760. Jadi seperti itu. Nah, triwulan kedua penjualan di triwulan kedua itu total penjualannya 185 unit, maka rata-rata 37 ya, 185 dibagi 5 ya, dibagi 5. Lalu 24,34 ini 185 dibagi 760. Triwulan 3 itu total penjualannya 195 unit, total penjualan selama 5 tahun dengan rata-ratanya 39 ya. Terus persentasenya 25,66 dari 195 dibagi 760. Triwulan keempat ini total penjualan 200 unit ya. Rata-ratanya 40, 200 dibagi 5 gitu ya. Tahun ya, 200 dibagi 5 tahun. Sedangkan persentasenya 26,32. 26,32 itu asalnya dari 200 dibagi 760 ya. Total persentase 100% ya. 23,68 ditambah 24,34 ditambah 25,66 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan.
Daerah penjualan di sini meliputi wilayah Palembang dan Prabu Muli dengan perbandingan 2:1. Jadi harga per botol kecap ini di sini ditetapkan untuk wilayah Palembang dan wilayah Prabu Muli itu berbeda gitu ya. Kecap sedang wilayah Palembang itu 500 ya per botol. Kecap manis 600 per botol, kecap asin 500 per botol. Wilayah Prabu Muli Rp600 per botol itu kecap sedang, kecap manis Rp750 per botol, kecap asin Rp600 per botol. Nah, distribusi penjualan tiap jenis produk ditaksir untuk kecap sedang sebanyak 50%, kecap manis 30% dan kecap asin 20%. Dari data tersebut dibuat ramalan penjualan untuk tahun 2012 ya. Kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode yang lain ya. Bisa kita gunakan semua ya. Nah, kalau menggunakan metode kuadrat terkecil, maka kita buat tabel pembantunya ya. N 1 2 3 4 5 tahun 2008 sampai 2012 gitu ya. Penjualan 130, 143, 150, 165, 1760. Ini diambil dari total penjualan per tahun ya. Kecap tadi ya 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ya. Ini totalnya 760. Pakai X ya. X kuadrat nilainya 0, 1, 2, 3, 4, totalnya 10 ya, totalnya 10. X kuadrat itu 0, 1, 4, 9, 16, itu dikuadratkan saja X-nya ya. 1 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, totalnya 30 sigmanya. XY ya, sigma X dikali Y 0, 145 ya, 145 nih ya. Bukan 145 ya, ini salah tulis kayak ini ya, kita lihat ke belakang 143 ya, sorry, ini 143 ya. Nah, ini 143 ya, 1 kali 143 ini salah tulis itu maksudnya. Ini 300 ya, 2 kali 150 495 165 ya, 165 kali 3 ya, 165 kali 3 170 kali 4 gitu ya. Nah, totalnya 1620. Nah, masukkan ke dalam rumus koefisien arah regresinya atau hitung nilai B-nya dan nilai konstantanya. Rumusnya kemarin adalah untuk metode kuadrat terkecil B sama dengan N kali sigma Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 ya. Itu untuk koefisien arah regresi nilai B-nya. Sedangkan nilai konstantanya sigma Y dibagi N dikurang B kali sigma X dibagi N ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke soal tadi ya, ke contoh tadi. Nah, jadi koefisien arah regresinya nilai B-nya 5 kali 1620 dikurang 10 kali 760 ya dibagi 5 kali 30 min 10 pangkat 2 gitu ya, sama dengan 10. Jadi koefisien arah regresinya nilainya 10. Yang B yang A ya, nilai konstantanya 760 dibagi 5 dikurang 10 kali 10 dibagi 5 sama dengan 132. Sehingga persamaan tren garis lurusnya Y sama dengan A plus B. Ini rumus persamaan tren garis lurus, maka Y sama dengan 132 ditambah 10 kali X ya, 10 kali X. Maka ramalan penjualan tahun 2012 ya, 2013 ya. 2013. Ini harusnya 2013 ya. 132 ditambah 10 kali 5 sama dengan 182. Jadi tahun 2013 nanti penjualan kita adalah sebanyak 182 unit. Ya, seperti itu. Nah, 182 ya. Oke. Dulu. Nah, rincian perhitungannya tadi. Ramalan penjualan kecap tahun 2012 ya, tadi sudah kita hitung ya, 2013 ini harusnya 182 botol untuk daerah Palembang dan Prabu Muli dengan perbandingan 2:1. 2:1. Ya, Palembang 2/3 dikali 182 sama dengan 121 botol. Sedangkan wilayah Prabu Muli 1/3 sepertiga dikali 182 sama dengan 61 botol. Total botol yang
dijual sama dengan yang diramal, yaitu 182 botol ya kecap maksudnya. Nah, berikutnya ya kita masukkan tadi alokasi ya, distribusi penjualan kecap sebanyak 50% kecap sedang, kecap manis 30%, dan kecap asin 20%. Nah, ini kita masukkan ya. Kecap distribusi penjualan untuk kecap sedang di wilayah Palembang itu 50% kali 121 botol. Ya, 61 botol. Jadi kecap sedang yang dijual di wilayah Palembang itu sebanyak 61 botol. Kecap manis itu tadi distribusinya adalah 30% dikali 121 botol. Ini ya 121 botol sudah dihitung untuk alokasi wilayah Palembang ya. 121 botol kali 30% sama dengan 36 botol. Untuk kecap asin 20% distribusinya kalikan dengan alokasi untuk wilayah Palembang 121 botol sama dengan 24 botol. Sehingga jumlah kecap yang dijual di wilayah kota Palembang ya, di wilayah Palembang kecap sedang, manis, asin totalnya 121 botol. Untuk wilayah Prabu Muli kecap sedang alokasinya dulu ya, alokasinya 61 botol. Nih ya, 61 botol. Sedangkan distribusinya sama ya, 50%, 30%, 20% untuk kecap sedang, manis dan asin. Kecap sedang 50% kalikan dengan 61 botol ini ya sama dengan 31 botol. Kecap manis 30% distribusinya kalikan dengan alokasinya 61 botol. Totalnya 18 botol. Kecap asin 20% distribusinya kalikan dengan alokasi untuk wilayah Prabu Muli 61 botol, maka hasilnya sama dengan 12 botol. Total penjualan kecap asin sedang, manis, asin di wilayah Prabu Muli total keseluruhannya adalah 61 botol. Seperti itu. Kita lanjutkan. Rincian perhitungan. Kecap sedang tadi kecap sedang ya, persentase penjualan di kuartal di triwulan 1 ini dapat dilihat di sini ya persentasenya. Nah, ini ya 23,68 ini persentase. Triwulan 1, triwulan 2 24,34, triwulan 3 25,66, triwulan keempat 26,32 ya, total persentase 100 kita masukkan ya di sini. Nah, rincian perhitungannya kecap sedang masukkan persentase penjualan di triwulan 1 ya 23,68% kalikan dengan distribusinya ya. Kalikan dengan distribusi kecap sedang di wilayah Palembang ya 61 unit sama dengan 14 botol ya. 14 botol ya. Jadi 23,68% persentase penjualan triwulan 1 di Kota Palembang ya. Kalikan dengan distribusi penjualan di Kota Palembang sebanyak 61 botol, berarti kecap sedang yang dijual di Kota Palembang itu sama dengan 14 botol. Kalikan harga jual per unit 500 per botol, maka total pendapatan penjualan kecap sedang di Kota Palembang pada triwulan 1 itu sebesar Rp7.000. Kecap manis di wilayah Palembang 23,68% kali 36 sama dengan 9 botol. Kali dengan harganya 600 maka 5.400. Itulah pendapatan ya, rencana pendapatan penjualan untuk kecap manis di wilayah Palembang di triwulan 1 gitu ya. Kecap asin berikutnya. Kecap asin total persentase triwulan 1 23,68% kalikan dengan 24 distribusi penjualan kecap asin di Kota Palembang, maka kecap asinnya jual di Kota Palembang itu dapatlah 6 botol ya, 6 botol di triwulan 1. Kalikan dengan harga 500 per unitnya atau per botolnya sama dengan 3.000, sehingga jumlah kecap yang dijual sedang, manis, asin di Kota Palembang triwulan 1 itu sebanyak 29 botol. Ini ya 29 botol dengan total pendapatan ya, total rencana pendapatan ya atau total rencana penjualannya sebanyak Rp15.400 itu dalam rupiah ya. Kalau yang ini dalam botol ya, seperti itu. Triwulan 2 ini langkahnya sama ya. Triwulan 2 tinggal memasukkan persentasenya saja. Persentasenya 23,34% ya. Persentase penjualan di Kota Palembang di triwulan 2 ya. Nah, 24,34% kali dengan distribusinya 61 sama dengan 15 botol kali 500, 7.500. Itu juga kecap manis 24,34% kali 36 sama dengan 9 botol kali 600, 5.400 hasilnya.
Kecap asin 24,34% kali 24 sama dengan 6 botol kali 500. Jadi hasilnya adalah 3000. Sehingga jumlah botol yang terjual di wilayah Palembang untuk kecap sedang manis asin triwulan 2 adalah 30 botol dengan total pendapatan Rp15.900. Seperti itu. Untuk wilayah Palembang triwulan 2 dan 3 dan 4 itu sama ya, sama saja perhitungannya langkahnya. Kecap sedang 25,66 kali 61 sama dengan 16 kali 500 sama dengan 8.000. Sama ya total penjualannya untuk kecap sedang manis asin di wilayah Palembang triwulan 3 ya 31 botol, total penjualan 15.400 ya. Kecap triwulan 4 sama juga ya 26,32% kali 61 dapat 16 kali 500 dapat 8.000. Total penjualannya kecap sedang manis asin di wilayah Palembang triwulan 4 31 botol dengan total pendapatan 15.900. Lalu totalkan botol yang terjual selama triwulan 1 2 3 4 di wilayah Kota Palembang sebanyak 121 botol ya. Ini harus sama dengan distribusi yang sebelumnya, alokasi yang sebelumnya telah ditetapkan 121 botol seperti itu. Ya, wilayah Palembang. Wilayah Prabu Muli langkahnya sama ya. Sama dengan wilayah, kita menghitung wilayah Kota Palembang. Kecap sedang 23,68% kalikan dengan distribusinya ya 31 botol sama dengan 7 botol kali Rp 600 kecap sedang, maka penjualannya 4.200. Jadi distribusi untuk kecap sedang manis asin di wilayah Prabu Muli ini 31, 18, 12 ya. Kita lihat di sini distribusinya. Ya, ini wilayah Prabu Muli yang sebelah ini ya, Prabu Muli. Distribusinya 31, 18, 12 setelah dihitung ya. Setelah dikalikan dengan alokasinya ya. Seperti itu, maka dapatlah nilai totalnya 31, 18, 12. Totalnya 61 botol ya. Total alokasinya ya. Nah, kita kalikan saja. Ya. Kecap manis 23,68% kali 18 sama dengan 4 botol kali 750 3.000. Kecap asin 23,68% kali 12 sama dengan 3 botol kali 600 1.800. Total jumlah penjualan dalam botol ya. Kecap sedang manis asin di wilayah Prabu Muli triwulan 1 14 botol. Total pendapatan penjualannya 9.000. Triwulan 2 sama langkahnya ya. Total penjualannya sebanyak 15 botol triwulan 1 kecap sedang manis asin. Ya, total pendapatannya 9.600. Triwulan 3 ya ini ya. Total penjualannya 16 botol ya, total pendapatannya 10.350 ya. Total triwulan keempat ini langkahnya sama ya. Kecap sedang 23,34% kali 31 sama dengan 8 botol kali 600 ya, dapat 4.800. Kecap manis 24,34 kali persen ya kali 18 sama dengan 5 botol kali 750 ya, dapat 3.750. Lalu kecap asin 24,34% kali 12 sama dengan 3 botol kali 600 1.800. Total jumlahnya 16 botol ya, total pendapatannya 10.350 ya. 10.350. Ini kelihatan gitu ya. Oke. Nah, sudah dihitung semua, totalnya adalah 61 botol ya, sesuai dengan alokasi. Jadi itu cara ya menghitung cara menghitung penjualan kecap ya di wilayah Prabu Muli, di wilayah Palembang dan Prabu Muli triwulan 1 2 3 ya, dalam botol dan dalam rupiah pendapatannya seperti itu ya. Nah, ini bentuk anggaran penjualannya ya. Bentuk anggaran penjualannya pakai tabel seperti ini ya, nih. Kita lihat apa ini? Nah, ya. Nah, daerah penjualan triwulan 1 2 3 4 ya setahun. Ini ada disingkat botol rupiah ya. Triwulan 2 botol rupiah, triwulan 3 botol rupiah dan seterusnya. Nah, ini saya pakai dulu ini 7.000 itu. Nah, kecap sedang di wilayah Palembang itu total penjualan triwulan 1 kan 14, sudah dihitung sebelumnya di sini gitu ya. Nah, ya. Di sini 14 botol ya, 14 botol, 9 botol, 6 botol gitu ya. Sudah dihitung sebelumnya. Kita tinggal memasukkannya ke dalam tabel ya, 14.
triwulan 1 total penjualannya 7.000 ya. 7.000 ini dari sini ya. Nah, ini ya dari 7.000 dari sini. Lalu kita masukkan lagi. Kecap manis 9 botol ya. Total pendapatannya 5.400, kecap asin 6 botol, total pendapatannya 3.000. Triwulan 1 di wilayah Kota Palembang. Triwulan 2 15 botol ya, kecap sedang, pendapatannya 7.500, kecap manis 9 botol, pendapatannya 5.400, kecap asin 6 botol, pendapatannya 3.000 ya. Triwulan 3 juga sama, 16 botol ya, kecap sedang, kecap manis 9, kecap asin 6. Sedangkan total pendapatannya 8.000, 5.400, 3.000. Triwulan keempat ya, 16 botol kecap sedang, 9 botol kecap manis, kecap asin 6. Total pendapatannya 8.000, 5.400, 3.000. Ini sudah kita hitung sebelumnya, tinggal memindahkannya ke dalam tabel ya. Nah, total setahun dalam botol ya. Kecap sedang 61 botol sesuai dengan distribusinya masing-masing, sudah dihitung di belakang gitu ya sebelumnya. Kecap manis 36 botol, kecap asin 24 botol, atau totalkan saja di sini ya. 14 tambah 15 tambah 16 tambah 16 sama dengan 61. Total penjualannya 30.500, ini totalkan 7.000 tambah 7.500 ditambah 8.000 ditambah 8.000, 30.500. Nah, begitu juga untuk kecap manis sama 9 9 9 9 36 gitu ya. Total pendapatannya 5.400 5.400 5.400 5.400 21.600. Kecap manis kecap asin ya berikutnya. Kecap asin 6 botol ditambah 6 botol ditambah 6 botol tambah 6 botol 24 botol. Pendapatannya 3.000 tambah 3.000 tambah 3.000 tambah 3.000, totalnya 12.000, sehingga total pendapatan secara keseluruhan totalnya adalah 64.100. Total botol yang terjual 121.000. Ini sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan di awal. Wilayah Prabu Muli sekarang ya. Kecap sedang penjualan triwulan 1 di wilayah Prabu Muli 7 botol ya, dengan total pendapatan 4.200. Kita lihat di sini wilayah Prabu Muli. Ini ya, 7 botol triwulan 1 ya. Kali harga 600, pendapatannya 4.200 ya. Kecap manis 4 botol kali 750 sama dengan 3.000. Kecap asin 12 botol 3 botol kali 600 sama dengan 1.800, totalnya 9.000. Nah, dimasukkan ke dalam tabelnya di sini ya. Untuk tabelnya ya, 4 3.000 3 1.800 triwulan ke-1. Total penjualan dalam botol triwulan 1 di wilayah Prabu Muli ya, 14 botol dengan total pendapatan Rp9.000. Di wilayah Prabu Muli triwulan 2 total pendapatannya 9.600, sedangkan total penjualan dalam botol 15. Begitu juga untuk wilayah Prabu Muli di triwulan 3 ya, 853 16 botol ya. Dalam rupiah totalnya 48 3750 1.800 10.350. Begitu juga untuk triwulan keempat 853 16 48 4800 3750 1.800, totalnya 10.350. Total setahun di wilayah Prabu Muli untuk kecap sedang itu sebanyak 31 botol ya. Kecap manis 18 botol, kecap asin 12 botol ini ya. Nah, pendapatan penjualannya 18.600, 13.500, 7.200. Total ya. Total yang kedua ya, total kedua ini 39.300, ini dari 9.000, 9.600, 10.350 dan 10.350 ditotalkan dapatlah 39.300. Total 61 ini dari 14 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 16 sama dengan 61 botol ya, 61. Jadi total penjualan dalam botol di wilayah Prabu Muli selama setahun adalah 61 botol dengan total pendapatan 39.300 botol. Lalu total wilayah Palembang, total penjualan wilayah Palembang dalam unit ya, dalam botol dan rupiah ditambahkan dengan total penjualan di wilayah Prabu Muli ya dalam botol dan rupiah. Maka 29
tambahkan dengan 14 sama dengan 43 botol ya. Dan total pendapatan 15.400 ditambah dengan 9.000 24.400. Itu wilayah triwulan 1. Triwulan 2 ya, total 30 botol untuk penjualan kecap sedang manis asin di wilayah Palembang, ditambahkan dengan 15 botol penjualan kecap sedang manis asin di wilayah Prabu Muli, totalnya 45. Total pendapatan dalam rupiah ya, total penjualannya ya, 15.900 ditambah 9.600 ya ditotalkan. Ya, lalu triwulan 3 16.400 ditambah dengan 10.350. Lalu triwulan keempat 16.400 tambahkan dengan 10.350 sehingga totalnya 26.750 ya. Seperti itu. Lalu untuk setahun totalnya 64.100 ditambah 39.300 ya. Totalnya 103.400. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi totalkan saja. Nah, yang di sini tadi ini ada kesalahan ya. Kita perbaiki yang di sini. 15.900 ditambah 9.600 itu nilainya 25.500. Nah, inilah anggaran penjualan ya, bentuk anggaran penjualan. Nah, dari sini saya rasa cukup sekian dulu video mengenai cara penyusunan anggaran penjualan ya. Cara penyusunan anggaran penjualan ini mudah-mudahan bisa dipelajari ya. Untuk itu saya sudahi dulu, sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih.